Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Dr. Ansar Akil dalam channel Sukses Kuliah. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan ada 5 media daring yang bisa digunakan oleh dosen, oleh mahasiswa atau oleh profesional di dalam melaksanakan pekerjaannya dari rumah. Saudara sekalian, di dalam suasana menjangkitnya wabah virus COVID-19 ini, kita diharuskan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Bagi dosen dan mahasiswa tentu harus belajar bagaimana menggunakan media daring ini atau media online ini di dalam proses perkuliahan atau pembelajaran. Media daring ini digunakan bukan hanya untuk kuliah jarak jauh, kuliah online, tapi juga sudah digunakan untuk ujian secara online, konsultasi secara online, dan melakukan penginputan, proses-proses administrasi di kampus juga secara online. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan secara singkat ada 5 media daring yang bisa digunakan oleh dosen dan mahasiswa di dalam melaksanakan proses perkuliahan atau proses belajar mengajar secara online. Yang pertama, ini yang paling familiar yang sudah kita gunakan sehari-hari adalah menggunakan WA Group, ya. Jadi saudara sekalian, WA Group ini adalah fasilitas dasar di dalam proses kuliah online. Kita perlu menggunakan WA Group ini sebagai media untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa dengan cepat. Jadi seyogianya setiap mata kuliah bagi dosen itu membuatkan satu grup WA dengan seluruh anggotanya itu adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah itu. Ya. Kenapa kita perlu grup WA ini? Karena ini adalah media komunikasi yang paling mudah dan paling cepat untuk saat ini digunakan. Dengan demikian, setiap informasi itu bisa kita sampaikan dengan cepat. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran berikutnya. Jadi saudara sekalian, WA Group ini penting sebagai media komunikasi, media informasi, dan juga sebagai media instruksional untuk memberikan instruksi, ya, pengarahan kepada mahasiswa atau kepada pengguna yang memang terdaftar di dalam grup itu. Ini yang pertama, menggunakan grup WA. Tentu di dalam grup WA ini kita bisa berkomunikasi menggunakan teks, kita bisa menggunakan gambar atau bisa menggunakan juga video, berbagi teks, berbagi gambar atau berbagi video, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, media daring atau media online yang bisa kita gunakan di dalam proses belajar mengajar ini adalah Classroom, ya. Classroom ini difasilitasi oleh Google. Kita bisa menggunakan ini setelah kita mempunyai akun Google. Jadi untuk membuat Classroom terlebih dahulu Anda, ya, dosen atau mahasiswa itu harus mempunyai akun Google terlebih dahulu. Nah, setelah punya akun Google, seperti biasa kita membuat akun Google. Setelah itu Anda membuka aplikasi Classroom, kemudian Anda membuat kelas-kelas yang diperlukan. Ya, di situ ada fasilitas baik untuk membuat kelas maupun untuk bergabung kelas. Ya, jadi untuk dosen silakan membuat kelas sesuai dengan jumlah mata kuliahnya. Kalau misalnya ada 5 mata kuliah, berarti Anda harus membuat 5 kelas di Classroom. Ya, nama kelasnya itu disesuaikan dengan nama mata kuliahnya saja dan kelasnya atau jurusannya. Misalnya kelas jurnalistik A, mata kuliah teknologi komunikasi dan informasi. Jurnalistik A, garis datar teknologi komunikasi dan informasi. Bisa begitu.
Kemudian di bawahnya dikasih penjelasan mengenai semesternya, misalnya semester genap 2019-2020. Ya, jadi setiap kelas itu usahakan dibuatkan satu classroom. Nah, bagi mahasiswa setelah punya akun Google nanti tinggal membuka aplikasi Classroom dan mengklik join kelas. Ya, nanti pada saat ingin bergabung di kelas itu akan diminta kode kelas. Nah, kode kelas ini nanti harus diberikan oleh dosen yang telah membuat kelas itu tadi lebih dulu. Jadi setelah dosen membuat kelasnya, maka di situ akan nanti tampil muncul kode kelas. Kode kelas itulah dikasih ke mahasiswa untuk bergabung. Ya, nanti teknisnya lebih lanjut tutorialnya akan kita jelaskan dalam video berikutnya ya. Kemudian yang ketiga, media daring yang ketiga yang perlu digunakan, yang bagus digunakan di dalam media pembelajaran ini adalah menggunakan YouTube. Ya, kita bisa menggunakan YouTube ini sebagai media pembelajaran dengan cara merekam materi-materi yang sudah kita bagi-bagi sesuai dengan subnya, kemudian direkam di rumah atau direkam dimanapun, materinya dibuat pendek, singkat, kemudian Anda posting di YouTube. Sebelum Anda bisa memposting video di YouTube, tentu Anda harus bikin channel dulu di YouTube. Ya, dengan demikian Anda bisa memposting materi-materi perkuliahan Anda di channel YouTube Anda, kemudian Anda instruksikan kepada mahasiswa melalui grup WA tadi atau melalui classroom-nya untuk mengakses materi pembelajaran yang sudah Anda simpan di YouTube. Ya, ini manfaatnya banyak. Pertama, mahasiswa bisa mengakses materi kuliah kapan saja. Yang kedua, materi kuliah itu terdokumentasi. Dan yang ketiga, kalau Anda beruntung, kita beruntung, ya banyak yang mengakses ini, kita bisa menjadi seorang YouTuber juga dengan penghasilan yang diberikan oleh YouTube. Ya, itu nanti. Nah, ini yang media daring yang ketiga ya. Tutorialnya juga nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, fasilitas yang bisa kita gunakan media daring yang keempat adalah Zoom, materi meeting Zoom ya, aplikasi meeting Zoom. Jadi meeting Zoom ini sudah populer juga sekarang digunakan, walaupun sebelumnya aplikasi ini hanya banyak dipakai di kantor-kantor. Tapi dengan adanya work from home ini, karena adanya sekarang keharusan kita tinggal di rumah, maka dosen-dosen dan mahasiswa juga sudah familiar menggunakan ini. Nah, caranya menggunakan aplikasi Zoom ini, kita buka aplikasinya baik melalui web maupun melalui Play Store di Android. Kemudian setelah kita masuk, di situ nanti Anda bisa masuk melalui akun yang sudah ada, apakah akun Google atau Facebook. Dan setelah masuk, Anda buat kelasnya menggunakan tombol host, ya. Kemudian nanti akan muncul ID dan password. Ya, itulah yang akan Anda bagikan ke mahasiswa untuk melakukan kuliah. Nah, meeting Zoom ini dilakukan untuk melakukan kuliah online, kuliah secara langsung, secara online. Ya, untuk aplikasi Zoom yang bersifat gratis itu kita diberikan fasilitas pertemuan itu kurang lebih 40 menit satu sesi, dan setelah itu dia akan restart lagi dan kita masuk lagi kembali. Tapi pada saat kita masuk lagi, ID dan passwordnya itu sudah berubah. Nah, kecuali yang berbayar, kita bisa pakai terus dalam waktu yang lama, tidak terpotong setiap 40 menit. Tapi untuk pengguna biasa, bagi dosen dan mahasiswa, menggunakan fasilitas dasar itu, yang gratis itu, saya kira itu sudah bagus lah untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kelima, media daring yang bisa Anda gunakan dalam proses kuliah online itu menggunakan Instagram, ya, menggunakan Instagram Live, atau menggunakan foto-foto, atau menggunakan perintah-perintah di situ berdasarkan video yang Anda
rekam yang Anda sampaikan secara langsung. Nah, dengan demikian mahasiswa bisa memberi komentar, bisa bertanya, bisa memberikan tanggapan dengan penjelasan yang Anda berikan. Nah, bagaimana video tutorialnya nanti akan kita jelaskan juga. Jadi, Bapak-bapak dosen dan saudara-saudara mahasiswa, Bapak Ibu dosen, saudara-saudara mahasiswa semuanya, ini ada 5 media daring yang saya perkenalkan untuk proses belajar mengajar menggunakan media online, ya. Yang pertama tadi kita bisa menggunakan WA group, ya, grup WA. Yang kedua kita menggunakan Classroom. Yang ketiga kita menggunakan YouTube. Yang keempat kita menggunakan Meeting Zoom. Dan yang kelima kita menggunakan Instagram. Ya, demikian ini baru perkenalan untuk membuka wawasan kita media yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses perkuliahan konsultasi atau ujian secara online. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.